Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dapat ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup yang transparan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Yohanes yang pertama, ayat yang kelima. Surat 1 Yohanes 1, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Katakan amin. Ya. Rasul Yohanes katakan, ini berita yang kami dengar. Sebagai murid Kristus, sebagai murid yang dikasihi, dia mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia melihat perbuatan-perbuatan Yesus menjadi kesaksian yang hidup dalam hidupnya. Lalu demikian pula dia menjalani kehidupannya dengan penuh integritas sampai kepada titik darah penghabisannya, Saudara. Dan berdasarkan pengalaman itulah dia katakan, apa yang kami dengar dan inilah yang kami sampaikan kepada kamu, bahwa Allah adalah terang. Dan di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Tidak ada hal yang tersembunyi di dalam Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang terbuka, pribadi yang transparan, pribadi yang otentik, pribadi yang asli. Tidak ada kegelapan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah pribadi yang otentik, Saudara. Dari kelahirannya sampai kematiannya, di dalam perjalanan pelayanannya, tidak pernah ada perubahan di dalam konsep pelayanannya. Tidak pernah sedikit pun ada perubahan di dalam prinsip-prinsip pelayanannya, Saudara. Seringkali memang dia disalah mengerti oleh banyak orang. Dia disalah mengerti oleh orang-orang yang sudah terlanjur terikat di dalam hukum-hukum yang agamawi, yang sudah terlanjur terikat di dalam tradisi-tradisi Yahudi yang begitu kuat. Dia disalahpahami, Saudara. Tetapi Yesus tidak pernah berubah. Amin. Prinsip-prinsip pelayanannya, tujuan-tujuan pelayanannya selalu sama. Nilai-nilai pelayanannya tidak pernah berubah oleh karena situasi dan kondisi yang ada, Saudara. Ini yang luar biasa. Dia tidak pernah memanfaatkan sedikit pun kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal 6, bagian-bagian yang terakhir, dalam ayat yang ke-66, banyak orang meninggalkan dia. Murid-murid bilang, Tuhan, kau punya pengajaran, coba kasih kurang sedikit lah. Kasih turun sedikit lah. Ini semua orang tinggalkan kita. Lumayan kita punya jemaat 5.000 orang ini. Itu baru laki-laki. Apakah Yesus lalu berkata, iya ya, lumayan juga nih. Tidak, Saudara. Bahkan dia menantang murid-muridnya. Kalau kau mau pergi, enggak apa-apa. Ikut sana. Tapi saya tetap berdiri di dalam apa yang saya yakini. Hari-hari ini saudara, kita punya tantangan semakin berat, semakin sukar, semakin sulit. Pengaruh-pengaruh dari berbagai hal. Media-media online. Kita mau buka kapan saja, di mana saja. Berita-berita, informasi. Mau yang dari paling baik sampai yang paling buruk, kita bisa temukan.
saat itu juga secara real time, saudara. Dan banyak orang kemudian terpengaruh, disadari atau tidak. Kadang-kadang orang yang terpengaruh itu juga tidak menyadari. Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sukar. Dalam surat Timotius yang dikatakan masa yang sukar itu bukan susah uang, susah makan, bukan. Tetapi ketika integritas kehidupan manusia semakin rusak, semakin menurun, orang semakin tidak menghargai satu dengan yang lainnya. Itu yang dikatakan masa yang sukar. Orang yang punya integritas itu tidak punya sesuatu yang perlu disembunyikan. Tidak ada sesuatu pun yang harus disembunyikan. Hidup mereka transparan. Alkitab katakan kita ini seperti surat yang terbuka. Terbuka. Tidak ditutup, tidak dilipat, taruh dalam amplop, disegel, tidak. Kita ini surat yang terbuka. Daniel di dalam kitab Perjanjian Lama, dia menampilkan, menunjukkan, mendemonstrasikan dengan sangat akurat tentang bagaimana orang yang kehidupannya itu transparan. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 5 ayat 6, mereka punya teman-teman, sebenarnya teman saudara, teman kerja. Mereka berusaha untuk mencari kesalahan apa yang bisa ditemukan dari Daniel. Pelanggaran-pelanggaran apa yang bisa ditemukan dari seorang Daniel dalam berbagai aspek kehidupannya, saudara. Tapi mereka sampai pada kesimpulan tidak ada. Tidak ada. Selain satu, soal ibadahnya kepada Tuhan. Saudara, kalau soal ibadah kita kepada Tuhan, karena setia kita kepada Tuhan kita dipersalahkan, gak apa-apa saudara. Ya, gak apa-apa. Karena setia kita beribadah, karena ketaatan kita beribadah, kita dipersalahkan, gak apa-apa. Daniel alami itu saudara. Kalau hari ini orang mencoba untuk mencari kesalahan apa di dalam diri kita, dalam berbagai area kehidupan kita, kira-kira apa yang akan mereka temukan? Kita bertanya saja dalam diri kita, bertanya dalam diri. Kalau hari ini orang berusaha untuk mencari tahu, membuka, membongkar kehidupan kita, kira-kira apa yang akan mereka temukan? Apakah mereka akan menemukan kita seperti Daniel? Tantangan saudara, kita punya tantangan. Nah sebelum kita ditantang oleh dunia ini, mari kita berusaha untuk menantang diri kita sendiri. Amin. Samuel di akhir-akhir masa pelayanannya, di dalam 1 Samuel pasal 12, dia berdiri di hadapan orang Israel. Dia bilang, sekarang saya bersaksi di hadapan kalian. Saya bertanya, selama saya melayani kalian dari masih muda sampai hari ini, siapa yang pernah saya rugikan? Siapa yang pernah saya rugikan? Kambing domba siapa yang pernah saya ambil? Kalau ada, saya akan kembalikan semuanya. Dan puji Tuhan saudara, dari sekian juta rakyat Israel, tidak ada satupun yang merasa dirugikan oleh Samuel. Tidak ada satu orang pun yang punya keberatan hati nurani kepada Samuel. Tidak ada. Luar biasa saudara. Ini sekali lagi tujuan kehidupan kita, harapan Tuhan di dalam kita. Karena kita diselamatkan bukan hanya dari sesuatu, tetapi kepada sesuatu saudara. Kita bukan cuma diselamatkan dari dosa, tetapi kita diselamatkan untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Itu kan tujuan keselamatan. Bukan sorga tujuan keselamatan itu. Tujuan keselamatan itu menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, sorga itu otomatis saudara.
itu pasti. Dalam surat 1 Efesus pasal 1 dikatakan kita ini menerima bagian di dalam Roh Kudus. Yang satu waktu nanti kalau kita tetap ada di dalam Dia, itu akan menjadi bagian kita yang sempurna. Tapi belum sampai ke sana. Kita masih berproses di dalam kehidupan kita ini. Agar apa? Semakin hari hidup kita semakin transparan, saudara. Amin. Hidup kita semakin benar. Hidup kita semakin otentik. Bukan KW, bukan palsu, saudara. Nah, ada tiga proses yang dapat membuat orang kehilangan integritas menurut surat 1 Yohanes yang kita baca ini. Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari ayat 6 dan seterusnya. Yang pertama, bagaimana orang bisa kehilangan transparansinya, kehilangan integritasnya. Ayat yang ke-6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Yang pertama, kita menjadi penipu. Kita menipu orang lain. Kita mendustai orang lain, saudara. Kita dikatakan ini orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang kelihatannya ibadah, melayani, melakukan hal-hal yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya benar. Tapi Alkitab katakan tadi, hidup di dalam kegelapan. Dia sedang mendustai orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini kita sedang hidup di era kosmetik, era artifisial. Bukan cuma artifisial, orang bilang superficial, di mana semua itu bisa dipoles. Semua bisa dipoles dengan berbagai hal. Orang bisa menciptakan image dirinya dengan berbagai cara, saudara. Banyak hal. Apalagi di zaman teknologi informasi ini, media sosial, bisa begitu gampang membuat orang berpura-pura. Saya lihat di YouTube itu, ada orang dia aplikasi yang buat muka jadi bening itu, jadi kinclong itu. Waktu aplikasi itu, dia senyum manis, mukanya memang bagus banget. Tapi waktu balik ke video yang asli, ternyata tidak sebagus yang kita lihat. Lalu mukanya juga ikut tidak bagus gitu ya, maksudnya ikut murung gitu ya. Banyak orang yang tertipu, saudara. Woi, pikir bagus kan? Hati-hati, saudara. Jangan tertipu dengan foto profil, saudara. Apalagi semua sekarang pakai masker ini. Banyak orang berusaha untuk menampilkan yang luar biasa, saudara. Banyak orang yang pura-pura serius ibadah, kelihatannya serius, padahal sebenarnya tidak. Pura-pura produktif dalam melayani, dalam bekerja, dalam apapun, saudara. Pura-pura bahagia, ada juga pura-pura bahagia. Atau sebaliknya, pura-pura menderita. Semua bisa dibentuk, saudara. Semua bisa dibuat. Pura-pura melayani, pura-pura peduli dengan orang lain. Bisa. Apa yang tidak bisa sekarang, saudara? Pura-pura mengasihi Tuhan, pura-pura mengikut Tuhan. Padahal sebenarnya dia sedang menipu, dia sedang membohongi. Karena apa? Sedang hidup di dalam kegelapan. Kelihatannya benar, kelihatannya baik.
Lalu kita bilang, ya ternyata. Karena itu Samuel menguji. Sepanjang perjalanan pelayanannya, dia menguji. Tentu saja dia sudah menguji di dalam dirinya, di dalam hatinya. Lalu dia berani menguji dirinya di hadapan semua orang Israel. Ayo, sekarang kalian kan sekarang sudah punya raja kan? Kalian minta raja. Sekarang saya tidak lagi berdiri di hadapan kalian sebagai pemimpin. Ada pemimpin baru. Sebelum dia menggantikan saya, jujur, apa yang kalian nilai terhadap diriku? Oh, ini luar biasa, saudara. Rasul Paulus pun demikian. Dia bisa katakan, ikutlah teladanku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Saudara, sekali lagi tantangan ini besar, banyak. Godaan semakin tinggi posisi jabatan kita, semakin besar pengaruh kita, maka semakin besar juga tantangan yang kita dapatkan. Karena itu jangan kita bermain-main dengan kebohongan, dengan kepura-puraan, dengan kemunafikan. Kebohongan yang satu untuk menutupinya akan melahirkan kebohongan yang berikut. Untuk menutupinya akan melahirkan kebohongan yang berikut. Caranya bagaimana? Kita terlepas dari persoalan yang pertama ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Caranya bagaimana? Kembali kepada kehidupan yang benar. Dan untuk kembali kepada kehidupan yang benar itu, kita butuh komunitas yang benar, saudara. Kita butuh persekutuan yang benar. Karena benarlah Alkitab katakan, pergaulan yang buruk itu pasti merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kembali kepada persekutuan ibadah kita. Jelas Alkitab katakan, latihan badan itu ada gunanya. Ada, saudara. Tapi tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena hanya terbatas dalam kehidupan yang sekarang. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, saudara. Kadang-kadang kita pikir ibadah ini hanya untuk rohani kita. Hanya supaya kita lebih merasa dekat dengan Tuhan. Hanya supaya kita lebih mengerti firman Tuhan. Kita lupa bahwa ibadah itu gunanya bagi semua aspek hidup kita. Ibadah itu, di dalam ibadah kita mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, melatih kita untuk punya kerendahan hati. Melatih kita untuk tahu bersyukur kepada Tuhan, tahu berterima kasih. Melatih pendengaran kita terhadap hal-hal yang benar. Menuntun jalan-jalan hidup kita. Memberikan kita keyakinan yang kokoh, yang kuat. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 1. Aku punya keyakinan yang kuat di dalam Injil. Karena banyak orang di dalam gereja, yes, amin. Tapi di luar, kalau sini belok sedikit ini berat. Kalau sini begini, betul maka apa? Itu yang terjadi seringkali, saudara. Di dalam gereja iya, serius. Amin. Tapi belum tentu di luar. Nah, karena itu kita terus semakin hari semakin setia di dalam ibadah kita, saudara. Karena lewat ibadah itulah kita dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan iman itu hanya bisa timbul dari mendengar firman. Iman hanya bisa timbul dari mendengar firman. Tidak ada yang lain, saudara. Nah, yang kedua, apa yang membawa orang semakin terjerumus di dalam kehidupan tanpa integritas. Di dalam ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Yang kedua, ini mulai parah ini saudara. Menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Ini tahapan yang lebih berbahaya. Bukan hanya menipu orang lain, tetapi menipu diri sendiri. Kita sedang terperangkap di dalam manifestasi dosa yang paling berbahaya, yaitu kita tidak menyadari bahwa kita sedang berdosa. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang menipu. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang melanggar. Ini berbahaya, saudara. Martin Luther katakan, kalau orang sampai kepada tahap ini, dikatakan the ultimate proof of sinner. Bukti yang terakhir dari seorang yang berdosa. Ini berbahaya, saudara. Seringkali orang pakai topeng lepas, pakai topeng lepas, pakai topeng lepas. Sampai kadang-kadang dia bingung, dia sedang bertopeng atau tidak, saudara. Saya pernah berjumpa dengan orang-orang seperti ini di dalam pelayanan, saudara. Kalau ngobrol saya harus pikir, ini dia omong ini arahnya kemana nih? Capek omong dengan orang seperti ini, saudara. Tidak tulus. Saya harus hati-hati betul menanggapi, karena waktu itu saya posisinya pengerja, jadi harus berada di posisi jembatan, saudara. Ini dia lagi omong apa nih? Tujuannya apa nih? Arahnya kemana ini? Capek, saudara. Tapi mari kita seperti Yesus, amin. Terbuka, apa ada. Apa yang di mulut, betul-betul itulah yang keluar dari hati, saudara. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Tantangan kita, saudara, bukan mudah. Dan perilaku-perilaku yang diulang terus-menerus tanpa kita sadari, itu kemudian menjadi tabiat, menjadi karakter kita. Kelihatannya sederhana, saudara. Kelihatannya biasa saja. Kecil-kecil kok, sedikit-sedikit kok. Tapi sedang membohongi diri sendiri. Membohongi diri sendiri. Rasul Paulus katakan, aku berusaha, aku berjuang untuk hidup di dalam hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Mari kita menguji terus, saudara. Seperti Daud katakan, dia mau menguji hatinya. Menguji. Sebelum kita diuji oleh situasi, kondisi, diuji oleh orang lain, mari kita terus menguji diri sendiri. Apakah saya betul-betul punya hati nurani yang murni? Apakah yang saya katakan ini sesungguhnya benar? Tuhan tahu potensi-potensi pelanggaran di dalam hidup kita sebagai manusia, saudara. Sebagai pribadi yang sudah terikat di dalam hukum dosa. Sehingga Alkitab katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kenapa harus ada firman itu? Karena memang Tuhan tahu potensi diri kita. Tuhan ingin menemukan seseorang yang berkenan di hatinya, saudara. Tuhan ingin menemukan pribadi kita diproses semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin baik. Kalau hari ini kita belum baik, mari terima firman Tuhan agar hidup kita diubahkan, agar hidup kita dipulihkan. Karena sampai di titik ini kita masih bisa diubahkan, saudara. Sampai di titik ini kita masih bisa dipulihkan. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Caranya bagaimana? Mengaku dosa. Mengaku ini, itu tinggal mengaku. Oh tidak, saudara. Tidak sesederhana itu. Kadang-kadang kita pikir, oh tinggal mengaku, ya. Orang minta maaf itu lebih mudah daripada mengaku kesalahan, saudara.
Kenapa sulit mengakui kesalahan? Karena ada dua hal. Yang pertama, orang harus menyadari bahwa dia salah. Dan itu sulit, saudara. Ada orang bilang kalau penjahat mengaku itu penjara penuh. Kalau orang mau mengaku itu penjara penuh, saudara. Itu pengacara nggak laku lagi. Tidak laku. Tapi pengacara dibayar luar biasa mahal, ya kan? Kalau jaksa hakim itu kan ada gajinya tetap. Tapi kalau pengacara itu, kenapa dia harus dibayar mahal? Sudah tahu sendiri. Semakin lihai, semakin pintar, semakin mengerti bagaimana mencari celah-celah hukum untuk membebaskan, semakin dia dibayar mahal, saudara. Caranya kita mengaku dosa. Mengaku dosa adalah langkah yang terakhir menuju kepada pengampunan, saudara. Tidak ada jalan lain. Mengaku dosa kita adalah langkah yang terakhir. Sebelum itu harus dimulai dari kerendahan hati. Harus dimulai dari kesadaran bahwa dia orang yang berdosa, dia bersalah. Dia manusia yang punya kelalaian, punya kelemahan, punya kealpaan dan seterusnya. Dan punya kerendahan hati untuk menerima berbagai konsekuensi akan segala dosanya. Hal ini tergambar secara jelas dari pengalaman seorang Daud. Di dalam kitab Mazmur, coba kita lihat. Mazmur pasal 50. Mazmur pasal 51. Untuk pemimpin buduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu, dan seterusnya. Tidak mudah orang mau mengakui. Tidak mudah, saudara. Seringkali ego kita itu begitu kuat, begitu besar. Ini tidak ada pengaruh soal jabatan, soal status sosial, soal tidak. Ini kembali kepada karakter, saudara. Kembali kepada karakter. Karena orang yang sombong itu bukan harus orang kaya bersombong, banyak orang miskin sombong juga, saudara. Untuk mengakui kesalahan, menyadari bahwa dianya berbuat salah. Tidak mudah, saudara. Tapi kita lihat, kenapa Daud dikasihi oleh Tuhan? Karena dia orang yang punya kerendahan hati, saudara. Sekalipun dia seorang pemimpin besar, dia orang yang sangat dihargai, ditakuti oleh lawan-lawannya. Tapi dia punya hati yang lembut. Amin. Mudah untuk ditegur. Mudah untuk diperbaiki. Kenapa seringkali kita selalu terjebak, jatuh bangun pada kesalahan, pelanggaran yang sama, masalah-masalah yang sama. Karena kita terlalu keras, saudara. Daud bukan manusia sempurna. Tapi dia juga tidak jatuh bangun pada pelanggaran yang sama. Karena apa? Karena dia punya hati yang lembut. Ketika Nabi Nathan datang dengan sebuah perumpamaan. Ada orang kaya
satu orang miskin. Orang kaya bikin pesta, dia bukan ambil dia punya hewan, dia ambil orang miskin. Wah, Daud sebagai orang yang berintegritas, ya, yang jujur, yang pemimpin yang luar biasa, yang wah, dia marah, dia bilang, "Kurang ajar, siapa itu?" Nathan bilang, "Kamu itu." Daud tidak lalu menggunakan kekuasaannya. Nah, banyak orang sekarang menggunakan kekuasaannya untuk menutupi kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran. Daud tidak menggunakan kekuasaannya, kelebihan-kelebihannya, status-statusnya, tidak. Kan sempat ramai di media itu ya. Ada anak jenderal apa istri jenderal itu. "Kau belum tahu siapa saya." Siapa kita di hadapan Tuhan, saudara? Ya. Siapa kita? Tidak ada. Alkitab katakan kita ini debu, ya, debu di hadapan Tuhan. Tidak ada. Ya. Karena itu mari kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan datang kepada kita, mengajar kita, menegur kita, menasihati kita, mari kita punya kerendahan hati seperti Daud. Agar apa? Kita mudah dipulihkan, saudara. Agar kita mudah diperbaiki. Agar kita mudah diangkat oleh Tuhan. Agar hidup kita tidak terjebak pada pelanggaran-pelanggaran yang sama. Dan jaminan dari firman Tuhan, kalau kamu mengaku dosamu, kelihatannya sederhana, saudara. Alkitab katakan Tuhan akan menghapuskan dosamu, akan memulihkan dirimu, akan menyucikan dirimu. Menyucikan di sini bicara tentang proses. Ada proses untuk mengembalikan kita kepada kehidupan yang benar. Dan yang terakhir, yang tidak ada obat. Ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Yang terakhir, orang yang bukan hanya menipu dirinya sendiri, tetapi menipu Allah. Menipu Allah. Di dalam firman Tuhan itu, kalau saya tidak salah, itu ada satu ayat yang katakan, "Bagaimana kamu menipu aku?" Yaitu dengan persembahan persepuluhan. Jadi kalau ada persepuluhan itu, jangan tahan, saudara. Simpan tahan dulu. Nanti kalau simpan tahan itu nanti pakai tahan dulu. Nanti kalau pakai tahan itu berarti sudah pemutihan, sudah. Kan begitu. Kalau kita tidak bertobat, berubah, mengaku pelanggaran-pelanggaran kita dipulihkan oleh Tuhan. Alkitab katakan lama-lama kita akan menjadi seorang yang menipu Tuhan. Bahkan membuat Tuhan seperti seorang penipu, saudara. Ketika firman Tuhan datang, kita tidak merasa itu buat kita. Firman Tuhan datang, kita tidak merasa ada gesekan hati nurani dengan firman yang kita terima. Bahkan ada orang mulai memilih-milih, ini bukan buat Betan, ini buat dia, ini pas buat Betan. Yang baik-baik biasanya, yang pas. Ini salah ini, firman Tuhan ini salah, ini pas. Tuhan jadi salah, saudara. Firman Tuhan jadi tidak benar. Tidak lagi merasa ketika firman Tuhan datang menegur dirinya. Sampai di sini tidak ada ayat tambahan, saudara, buat perbaikannya. Tidak ada. Karena itu selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk punya kesadaran rohani, punya kesadaran moral, punya kesadaran etis di dalam hidup kita, mari kita bertindak, saudara. Mari kita melakukan sesuatu.
Karena memang jalan integritas itu sebuah jalan yang sulit, jalan yang sukar. Sebagaimana Daud katakan, Tuhan itu membawa ke air yang tenang, ke padang berumput hijau, tapi kadang-kadang ke jalan kekelaman, lembah-lembah air mata. Kenapa? Karena Tuhan sedang menguji integritas kita. Tuhan sedang menguji kejujuran kita. Tuhan sedang menguji ketaatan kita. Tuhan sedang menguji kesetiaan kita di dalam beribadah. Kalau kita diuji oleh Tuhan, bersyukur saudara. Amin. Karena seperti Rasul Paulus katakan, ikutlah teladanku. Satu waktu saudara, kalau saudara-saudara masih muda, mau tidak mau kita harus menjadi teladan. Mau tidak mau. Paling kurang di dalam rumah tangga kita. Paling kurang di dalam keluarga kita. Mau tidak mau saudara. Oh kita berpikir, saya menjadi teladan juga buat apa? Tapi hidup kita akan bertumbuh, akan berkembang, akan berubah. Akan diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kehidupan kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia, selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam, hatiku yang terdalam. Hanya Engkau, hanya Engkau sucikan aku. Oh, sucikan aku. Oh, penuhi hatiku, ubahkan hidupku, Tuhan. Semakin memancarkan kemuliaan-Mu, Tuhan, semakin menjadi bejana bagi-Mu, Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumah-Mu di dalamku, jadi tempat kudus-Mu. Bangun rumah-Mu di dalamku, jadi tempat kudus-Mu. Wow. Karena telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap berkenan padamu.